Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surinda Nur Aziza dengan NIM 1921152024. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Etika Profesi ke Teknik Sipilan. Materi yang pertama yaitu etika terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok, sosial, atau profesi itu sendiri. Yang kedua yaitu pengertian dari etika dalam teknologi. Jadi, etika dalam teknologi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Selanjutnya yaitu etika pemanfaatan teknologi. Jadi, etika pemanfaatan teknologi dapat diartikan sebagai suatu analisa tentang dampak sosial yang ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang selalu bermanfaat. Kedua, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Ketiga, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. 4. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Kelima, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli. Ketujuh, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 9. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem, dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. 10. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya, tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terus, menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau DK atau K3. Selanjutnya, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial. Selanjutnya yaitu materi tentang kode etik profesi di bidang teknologi. Jadi yang pertama yaitu network engineer adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Kode etiknya yaitu harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani user. Kedua, tidak boleh membiarkan data-data perusahaan disabotase. 3. Menambahkan software dan hardware yang hanya dibutuhkan. Keempat, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Yang kode etiknya yang pertama, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit,
diikuti dengan sengaja. Kedua, seseorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang ketiga, seseorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang keempat, seseorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang ketiga yaitu web designer adalah orang yang memiliki keahlian untuk membuat tampilan website jadi menarik. Misalnya, efek ilustrasi pada website, tipografi, keseimbangan kontras, layout, dan lain-lain. Mereka juga fokus membuat desain dengan pendekatan user experience agar mudah untuk digunakan. Kode etiknya yaitu yang pertama, reliability atau reliabilitas memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterima dapat terselesaikan atau tidak, tentunya dengan mempercayakan koordinasi dengan programmer dan website designer. Yang ketiga yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kewajiban web developer untuk menyimpan dan merahasiakan akses kode, username, panel-panel yang digunakan. Yang keempat yaitu security analyst adalah orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan perangkat informasi. Kode etiknya yang pertama, tidak boleh mencuri software khusus development tools. Yang kedua, seseorang sistem analis tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang ketiga yaitu seseorang sistem analis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta kecuali telah memberi atau meminta izin. Dan yang terakhir yaitu software atau web developer. Software atau web developer adalah seseorang programmer yang mempunyai tugas utama dalam membuat program atau aplikasi untuk World Wide Web atau WW dan dapat dijalankan dengan media internet. Seorang web developer tentu mengetahui bagaimana cara membuat tampilan aplikasi mulai dari nol hingga tahap pengujiannya. Nah, kode etiknya yang pertama yaitu usability atau kegunaan website. Sebuah website dibuat untuk pemenuhan tujuan atau memudahkan klien dan pengguna lain dalam menggunakan website melalui berbagai fitur dan fasilitas yang disediakan. Yang kedua yaitu longevity atau keabadian. Website dengan berkolaborasi dengan webmaster, peran web developer juga diminta di sini untuk menjaga eksistensi website terkait. Sekian pemaparan materi di atas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.